mohon kepada Ingrid untuk memimpin doa dalam memulaikan pembelajaran. Belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah dipimpin doa pada pagi hari ini, kita akan memulaikan pembelajaran. Namun sebelum itu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ingrid hadir, Karen hadir, Saskia hadir, Eva sakit ya, Vito hadir. Cero Baik. iya. Sebelum memulaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai perkembangan tabel periodik. Minggu lalu kan kita mempelajari tentang hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik. Jadi Ibu sedikit bertanya kepada adik-adik sekalian, pembelajaran yang sebelumnya kita mengulas pembelajaran sebelumnya sebelum kita masuk pada pembelajaran yaitu perkembangan tabel periodik. Jadi pertanyaan Ibu di sini, jika jumlah elektron luar yang mengisi orbital dan subkulit sama dengan bilangan kuantum atau n, maka atom unsur tersebut pasti letak pada golongan yang sama selain terbentuk ion. Sedangkan untuk nilai n-nya, bilangan kuantum utamanya atau bilangan kuantum utamanya yang terbesar menunjuk nomor periode unsur tersebut dengan sistem periodik unsur. Misalnya konfigurasi elektron unsur K dengan nomor atom 19. Jadi Ibu ingin tahu apakah dari adik-adik sekalian ada yang tahu konfigurasi elektron dari K ini dan nilai n-nya itu berapa dan dia termasuk dalam periode apa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nilai n terbesar adalah 4, maka K menempati periode 4. Nah, teman kalian Ingrid sudah menjelaskan bagaimana konfigurasi elektron dari K itu dan nilainya beserta periode yang terbentuk. Nah, jadi Ibu rasa materi sebelumnya sudah kalian pahami, lebih kurang kalian pahami ya. Untuk itu kita masuk pada pembelajaran yang hari ini, yaitu tentang perkembangan tabel periodik. Perkembangan tabel pernah tidak kalian Ibu tanya gini ya, pernah tidak kalian pergi ke perpustakaan terus di perpustakaan itu paling menyediakan buku-buku. Dalam buku-buku itu pasti ada pengelompokannya, entah itu sains dikelompokkan menjadi sains, sosial, bahasa, dan agama. Nah, di sini kan kalau kita sudah mempelajari tentang pengelompokan, berarti kalau sudah ada pengelompokan dalam buku-buku tersebut, kita tidak akan sulit mencari buku-buku yang akan kita cari. Seumpama kita akan mencari buku sains, tentu tidak akan sulit dalam mencari buku sains tersebut karena sudah ada dikelompok-kelompokkan. Sama halnya dengan bagaimana pengelompokan unsur dalam sistem periodik. Apakah dalam sistem periodik itu terjadi pengelompokan atau tidak? Sini kita akan mencari tahu tentang apa yang mendasari pengelompokan unsur sistem periodik. Untuk itu Ibu akan menyiapkan materi yang akan kalian pelajari. Untuk itu Ibu akan membaginya menjadi kurang lebih 2 kelompok ya. Untuk itu Ibu bagi nanti kelompoknya, Ingrid bersama Vito dan Valen bersama Saskia. Ya, Ibu memberi waktu kalian untuk mencari dan menyimpulkan informasi mengenai pengelompokan unsur-unsur ini ya. Untuk itu Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengisi tabel tersebut ya. Ibu kasih 10 menit ya, kalian isi.
teman kita atau teman kalian Saskia, di mana Saskia bertanya apa dasar dari pengelompokan unsur tabel periodik itu. Oke, kan tabel periodik, perkembangan tabel periodik itu dari 4 tahap. Yang pertama itu dari Dobereiner, yang kedua dari Newlands, yang ketiga dari Mendeleev, dan keempat dari tabel periodik modern. Dan yang pertama yang dari Dobereiner itu dia mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Sedangkan dari Newlands berdasarkan keunikan massa atom relatifnya. Sedangkan dari Mendeleev itu gabungan dari Dobereiner dan Newlands dari kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Sedangkan tabel periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Oke, sekarang Ibu tanya ulang kepada Saskia, apakah Saskia sudah mengerti? Jadi sini Ibu akan melihat hasil diskusi masing-masing dari kelompok. Untuk itu Ibu akan minta dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi yang telah mereka buat. Untuk itu kelompok 1 diwakili oleh Novita Ingrid. Ya, Ibu persilakan. Pengelompokan sistem periodik unsur triade Dobereiner adalah adanya kemiripan sifat antara unsur yang berada di tengah dengan unsur yang berada di tepi sebelah kanan dan kiri. Kelemahan pengelompokan sistem periodik unsur triade Dobereiner. Kelemahan pengelompokan sistem periodik unsur triade Dobereiner yaitu tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip walaupun sifatnya sama dengan unsur di dalam pengelompokan triade tersebut. Sistem periodik Mendeleev adalah 1. Sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. 2. Valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. 3. Dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Kekurangan sistem periodik Mendeleev adalah 1. Panjang periode tidak sama dengan sebabnya tidak dijelaskan. 2. Beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Contoh C128 sebelum 127. 3. Selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4, sehingga sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat. 4. Valensi unsur yang lebih dari 1 sulit diramalkan dari golongannya. Kelebihan dan kekurangan sistem periodik Newlands. Keunggulannya dapat mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Kelemahannya, dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur, dan penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Apa perbedaan periode dan golongan? Pertanyaan dari Novita Ingrid yaitu mengenai perbedaan dari golongan dan periode. Oke, pertanyaan Ingrid itu sangat bagus. Jadi di mana tabel periodik ini kan berbentuk panjang, terdiri atas lajur yang vertikal atau biasa kita sebut itu sebagai golongan. Dia itu disusun menurut kemiripan sifat, sedangkan sifat dan jalur horizontal atau itu disebut dengan periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, itu jawaban dari Ibu. Mungkin Novita Ingrid sudah mengerti atau belum? Selesai tadi menyimpulkan materi yaitu mengenai kemiripan sifat dengan keunggulan dan kelemahan dari sistem periodik yang pernah ada serta golongan dan periode. Untuk itu mungkin Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini Ibu akan mendengarkan kesimpulan pembelajaran dari teman-teman kita atau dari adik-adik sekalian. Mungkin dari Novita Ingrid, Ibu akan mendengar kesimpulan dari Novita Ingrid. Kesimpulan dari pelajaran ini yaitu
Dobereiner mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat. Newlines berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeley kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Tabel periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atom. Itulah kesimpulan dari teman kalian, Revita Ingrid. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kalian mengerti. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pembelajaran yang baru. Jadi minggu depan Ibu akan tanya lagi mengenai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu keluar dari kelas ini, Ibu akan memberikan PR. PR itu ada di LKPD kalian. Di belakang LKPD itu ada PR. Nanti minggu depan Ibu akan periksa satu-satu. Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini karena bel sudah berbunyi. Untuk itu terima kasih atas ketenangan adik-adik sekalian. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat